ya. Untuk aluk seleksi P3 Guru 2024 yang pelamar prioritas ini, ya, ini cukup login di SSCSN, ya, login, kemudian pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, ya, oleh Pemerintah Daerah atau Pemda, ya. Ini tanpa melewati materi tes SCT. Jadi langsung arahnya ke sini, ya, langsung di akhir nanti, langsung di pengumuman, ya, langsung di pengumuman apakah dia dapat penempatan atau tidak. Jadi yang pelamar prioritas P1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial edukasi. Sobat Forsap, pada kesempatan ini saya akan berikan sedikit informasi yang berkaitan dengan seleksi P3 Guru 2024. Sering sekali banyak pertanyaan, ya, bahwasanya apakah semua guru swasta itu bisa mendaftar untuk P3K 2024 atau tidak, ya. Ini teman-teman semua akan terjawab di video saya kali ini. Teman-teman semua, untuk video saya sebelumnya saya juga sudah membahas beberapa informasi berkaitan dengan seleksi untuk P3K Guru 2024, ya. Nah, ini teman-teman semua, untuk kategori seleksi P3K Guru 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Ini nanti teman-teman harus pahami, ya, apakah guru swasta masih bisa ikut ataukah tidak, ya. Terus kalaupun bisa lewat apa, ya, dan jalurnya seperti apa. Kemudian kalaupun tidak bisa, kira-kira yang bisa mendaftar siapa saja. Ini teman-teman akan terjawab di sini, ya. Oke, kita mulai teman-teman semua. Kategori pelamar seleksi P3K 2024 untuk jabatan fungsional guru, ya, teman-teman semua. Ini ada 4, ya, ada 4 yang bisa mendaftar, ya. Nah, nih. Yang pertama teman-teman semua, yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah, kemudian yang kedua adalah guru ex-THK 2. Yang ketiga adalah guru non-ASN, kemudian yang kedua adalah lulusan PPG, teman-teman semua, ya. Tapi kembali lagi, semua ini bisa mendaftar ketika nanti ada formasi yang tersedia tentunya. Karena nanti sistemnya adalah perenggingan juga. Teman-teman semua, untuk pelamar prioritas di sini nanti hanya seleksi administrasi saja, ya. Jadi tanpa tes. Kemudian untuk yang guru ex-THK 2, guru non-ASN dan lulusan PPG, ini nanti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, ya. Ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara tentunya. Baik, kita bahas untuk yang pertama adalah pelamar prioritas. Siapa sajakah yang masuk dalam pelamar prioritas? Nah, teman-teman semua, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pelamar prioritas di sini adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021, ya. Nah, yang termasuk di sini teman-teman semua yang masuk dalam kategori prioritas nanti ada ex-THK 2, ya, yang lulus tapi, ya, yang lulus ataupun memenuhi ambang batas, kemudian guru non-ASN, kemudian guru swasta, dan kemudian lulusan PPG. Jadi di sini guru swasta yang sudah pernah ikut di seleksi 2021 dan memenuhi ambang batas nanti masuk pelamar prioritas. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu adalah P1 istilahnya. Ini nanti hanya seleksi administrasi saja, ya, tanpa tes. Kemudian yang kedua teman-teman, guru ex-THK 2. Ini guru ex-THK 2 adalah, kenapa di sini ada X-THK 2, di sini ada guru X-THK 2. Ini mungkin dulu 2021 tidak lulus, ya. Jadi maksudnya tetap X-THK 2. Tapi kalau yang X-THK 2 yang lulus passing grade di 2021, masuknya adalah pelamar prioritas, ya. Ini berarti teman-teman yang mungkin tidak mengikuti ataupun mengikuti tapi belum memenuhi nilai ambang batas pada saat 2021. Ini adalah pegawai yang terdaftar dalam data pangkalan database BKN, ya. Nah, untuk ex-THK 2 ini aktif mengajar pada instansi pemerintah, ya. Kemudian tapi ini nanti tetap ada seleksi administrasi, juga seleksi kompetensi, walaupun BKN sendiri atau PAN-RB mengatakan ini seleksinya adalah seleksi formalitas saja, ya. Kemudian ada guru non-ASN. Nah, guru non-ASN pun ada dalam P1, itu guru non-ASN yang 2021 tentunya lulus passing grade, ya. Ini masuk di sini. Yang tidak lulus masuknya di sini, ya. Jadi nanti urutannya setelah ini selesai, baru yang kedua, baru yang ketiga, baru yang keempat.
Guru non-ASN adalah guru yang terdaftar dalam pangkalan database, tapi bukan BN ya. Maaf, pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN. Jadi kemarin 2022 kan ada pendataan non-ASN ya. Ini masuk pangkalan database BKN. Ini juga rencananya akan diselesaikan 2024. Yang tentunya masih aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian ada juga yang kedua, ada guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif paling sedikit 2 tahun ya, atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Ini juga berhak mendaftar ya. Nah, ini berhak mendaftar ya. 2, 3 ini berhak mendaftar. Yang non-ASN ada 2 kategori. Yang terdaftar di database BKN ini jaminannya dapat SK. Kemudian seleksi hanya formalitas saja. Kemudian yang non-ASN juga ini nanti tentunya harus seleksi kompetensi ya, tapi berbeda dengan ini ya. Jadi yang poin ke-1 ini, yang non-ASN ini jauh lebih diuntungkan ketika dibanding dengan yang kedua ini. Kemudian yang keempat, nanti ketika masih ada formasi barulah lulusan PPG bisa mendaftar ya, terdaftar pada pangkalan data database kelulusan pendidikan guru di Kemendikbudristek. Jadi kalau yang swasta itu nanti untuk pelamar umum masuk di sini tapi tidak ada. Swasta hanya masuknya pada pelamar prioritas yang dulu tentunya sudah pernah tes di 2021 dan dinyatakan lulus passing grade gitu ya. Kemudian untuk alurnya teman-teman semua ya. Untuk alur seleksi P3 Guru 2024 yang pelamar prioritas ini ya. Ini cukup login di SSCSN ya. Login, kemudian pendaftaran, kemudian seleksi administrasi ya oleh Pemerintah Daerah atau Pemda ya. Ini tanpa melewati materi tes SJT. Jadi langsung arahnya ke sini ya, langsung di akhir nanti, langsung di pengumuman ya. Langsung di pengumuman apakah dia dapat penempatan atau tidak. Jadi yang pelamar prioritas P1 itu tanpa tes. Kemudian untuk yang THK 2, non-ASN, lulusan PPG nanti login sama ya. Login ini untuk 3 kategori ini. Login di SSCSN, melakukan pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian nanti ada masa sanggah ya. Nah, ini. Kemudian nanti ada tes SJT ya, seleksi kompetensi teknis dia lalui dan sebagainya. Kemudian nanti pengumuman hasil seleksi, ada sanggah, ada jawab sanggah, barulah nanti diumumkan setelah pasca sanggah ya. Jadi hanya pelamar prioritas yang tanpa tes. Urutan pemenang teman-teman semua, untuk urutan pemenang nanti didahulukan adalah pelamar prioritas dulu ya, diurutkan dari THK 2, non-ASN, lulusan PPG, baru guru swasta. Baru setelah ini selesai semua, barulah nanti masuk ke urutan berikutnya adalah guru X THK 2 ya, yang di sini ini yang dimaksud ya. X THK 2 ya. Kalau ini selesai terus masih ada sisa formasi, tentunya nanti akan dilanjutkan ke non-ASN ya. Non-ASN. Kemudian barulah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik ya. Ada 2 jenis ya, yang terdata di database PKN dan hanya terdata di Dapodik. Baru yang terakhir nanti kalaupun masih ada barulah lulusan BPG ya. Jadi nanti pelamar prioritas ini masih sangat diuntungkan ya, masih sangat diistimewakan, di mana di dalamnya untuk pelamar prioritas ada THK 2, ada guru non-ASN, ada lulusan PPG dan ada guru swasta. Tapi untuk pelamar umum, guru swasta saya katakan sekali lagi tidak bisa melamar pada seleksi jabatan fungsional guru P3K 2024 ya. Oke, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, ini bagi teman-teman semua yang masuk pada kategori THK 2, guru non-ASN dan lulusan PPG. Nanti teman-teman semua tentunya untuk materi seleksi dan afirmasi di sini ya, masih ada ya. Untuk seleksi kompetensi pada seleksi ASN guru P3K meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di mana untuk kompetensi teknis ini adalah soalnya 90. Nilai bobotnya 1-5, tidak ada nilai salah ya. Total nilainya adalah 450. Kemudian kompetensi manajerial ini ada 25 soal. Kompetensi sosiokulturnya ada 20, berarti total 45. Total nilainya ada 180. Ya.
Nah, ini untuk durasinya nanti 120 menit ya, jadi 150 menit bagi penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang non disabilitas 120 menit, yang disabilitas ini 150 menit, gitu ya. Kemudian wawancarain hanya 10 soal, nilai bobotnya adalah 1 sampai 4 ya. Kemudian totalnya adalah 40. Nah, ini 10 menit untuk teman-teman yang non disabilitas, yang teman-teman penyandang disabilitas ini waktunya 15 menit. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua berkaitan dengan seleksi jabatan fungsional guru untuk P3K 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.